Hai, kembali lagi bersama Podvesta, Podcast Investa, episode ke-8. Oke, untuk selanjutnya nih, aku mau tanya sih. Ini yang beredar di teman-teman mahasiswa nih, mitos kalau semester genap itu lebih susah, lebih berat daripada semester ganjil nih. Bener nggak sih kalau menurut pengalaman kalian? Dia dulu deh. Kalau lebih sulit, sepertinya enggak ya, Kak. Kalau antara semester ganjil dan semester genap tuh, kalau menurut saya sama aja sih. Cuma emang setiap naik semester, pasti tingkat kesulitannya juga akan berubah. Ya sama lah, Kak, kayak kata-kata yang sering kita dengar. Semakin tinggi pohonnya, maka anginnya juga akan semakin kencang gitu. Ya sama, semakin tinggi semesternya, bebannya itu juga akan bertambah-tambah. Bukan hanya beban ini ya, Kak, bukan hanya beban kuliah, tapi juga banyak gitu. Ada UKM, terus udah itu kita juga dihadapkan sama beberapa orang yang, oh ternyata anaknya tuh kayak gini toh gitu loh. Kayak lebih ke, wah beban beban pribadi, saya tekanan juga gitu. Jadi lebih ke kayak gitu sih, Kak. Kalau lebih susah, enggak sih. Oke, iya sih, benar-benar. Kalau Zulfa sendiri gimana? Sama kayak jawabannya dia. Jadi kayak kan naik tingkat gitu ya dari semester 1, 2, 3, 4 itu kan bertingkat gitu. Jadi untuk apa ya, untuk tugas, porsi itu pasti juga bertambah gitu. Nggak mungkin semester 3 sama 4 itu lebih berat semester 3 daripada 4 itu nggak mungkin gitu loh. Jadi semakin naik tangga ya semakin berat gitu. Oke, semakin berat ya beban kehidupan, nggak hanya kuliah aja gitu kan. Oke, bener banget, bener banget. Setuju sih aku sama pendapat kalian. Jadi bukan mitos ya. Eh, Mitosnya kayaknya salah gitu loh di pandangan mahasiswa pada umumnya gitu. Jadi kita ya ya udah di masing-masing semester itu ada hal yang bikin kita challenge gitu ya. Sebenarnya nggak susah sih, cuman itu memang kita harus hadapi gitu kan, tersendiri gitu di masing-masing semester gitu. Oke. Ya, bisa diterima sih ya kalau sebenarnya nggak ada yang lebih susah dan nggak ada yang lebih gampang. Semuanya itu tergantung kita lagi ada di mana gitu kan. Jadi nggak boleh nih banding-bandingin gitu kan. Ya oke gitu. Mungkin ini sih karena kita udah ngobrol nih banyak ya dari tadi. Aku mau tanya nih ke kalian berdua, apa sih tips yang bisa kalian berikan kepada pendengar Podvesta sekalian nih untuk menghadapi tahun 2022 nih, sesuai pengalaman di tahun 2021 yang udah kita ceritain tadi. Zulfa dulu. Kalau aku, kalau waktu ini kan kita libur ya, apalagi kalau anak kuliah itu libur itu bisa sampai 2 bulan, 3 bulan seperti itu. Jadi kalau aku pribadi, aku lebih baik menghabiskan waktuku untuk nyari skill, mungkin ikut-ikut pelatihan atau ikut webinar. Jadi jangan sampai selama 3 bulan atau 2 bulan itu kalian cuma nonton terus scroll HP kayak gitu sih. Karena kalau kalian seperti itu, waktu kalian masuk kontrak kuliah, waktu kuliah itu pasti kalian bakalan kaget gitu. Dan itu aku alamin di semester sebelumnya. Dan tips ini tuh aku lakukan waktu hampir mau naik ke semester 5. Jadi waktu liburan semester 5 itu aku nyari-nyari kayak latihan, terus nyari-nyari kesibukan. Jadi nggak fokus sama HP gitu. Karena kan ini tuh setan gepeng ya. Jadi harus Ya bener banget, ditinggalkan. bener banget. jangan jangan sampai kalian bersahabat dengan dia karena dia jahat walaupun kalian butuh dia. Jadi itu sih. Jadi kalian harus tetap produktif biar nggak kaget gitu. Mungkin kalau kemarin waktu semester 5, waktu liburan semester 5 aku leha-leha, mungkin aku udah habis di semester 5. Itu sih. Ya, wah, berguna banget sih itu tipsnya buat aku juga nih. Kalau tips dari dia apa nih? Sebenarnya nggak jauh beda ya dari Zulfa. Emang kita harus tetap produktif gitu. Karena kalau kita tetap produktif, otomatis otaknya kita tuh masih panas gitu. Ya gimana ya, kalau
kan otak juga kayak mesin gitu ya. Kalau semisal kita itu leha-leha ya udah nonton drakor doang gitu, tidak mengisi liburan kita dengan hal-hal yang kayak baca novel itu juga nggak apa-apa loh, meskipun emang terlihat leha-leha, tapi setidaknya kita masih berpikir gitu, kita masih membaca gitu. Ikut webinar tuh juga bagus banget gitu ya untuk kita ikut lomba-lomba, apalagi sekarang banyak kan lomba-lomba yang gratis, terus kemudian ada juga pengabdian-pengabdian masyarakat yang itu pun sudah terjamin gitu loh, kayak udah apa ya, kayak fully funded apa sih? Apa sih Beasiswa, Kak bahasanya ada itu kayak beasiswanya. iya itu udah dijamin gitu loh sama pihak luar gitu. Kita harus tetap produktif gitu aja sih. Soalnya kalau pas kontrak kuliah, otaknya kita belum panas sama sekali, bakalan kebakar deh kayaknya ya Kak ya. Iya ya, bener-bener kayak Benar-benar. kaget gitu ya. Iya, kayak mesin nggak pernah dihidupin, terus moro dihidupkan langsung kontrak kuliah, isinya tugas-tugas-tugas kayak prosentase, prosentase, prosentase. Wah, habis Culture kayaknya. shock kan. Iya ya, Iya, bener-bener. bener banget, Kak. Nggak bisa. Emang produktif itu jawabannya sih kayak. Oke, berarti tips untuk tahun 2022 kita harus semakin produktif nih. Yang udah produktif diasah lagi, dibanyakin lagi kegiatannya. Yang belum, yang masih demen scroll medsos ya dikurangin atau enggak. Ini sih, ini tips dari aku sih. Kalau kita sukanya scroll medsos, ya scrollnya itu yang bermanfaat. Misal apa ya, konten-konten yang membuat otak kita berpikir gitulah intinya. Oke. Yang terakhir nih, harapan dari kalian berdua untuk tahun 2022. Gimana? Dia dulu deh. Kalau harapan di tahun 2022, kalau dia pribadi ya semoga pastinya menjadi lebih baik, Amin. lebih produktif pastinya, terus udah itu ya lebih bermanfaat juga buat orang. Apalagi ya, pokoknya bisa menyelaraskan semua yang terjadi gitu, bisa bisa ngontrol semuanya, baik dari emosi, kemudian baik dari kemalasan diri gitu ya, dan lain sebagainya. Lebih ke kayak gitu sih, Kak. Oke, amin ya. Harus diaminin nih harapan-harapan yang baik-baik. Kalau Zulfa sendiri nih, apa harapannya? Kalau harapan untuk diriku sendiri sih aku pengen jadi yang lebih baik aja dari sebelumnya. Apa harus ada perbedaan tahun lalu dengan tahun selanjutnya, harus ada progres untuk aku. Mungkin terus untuk harapan buat Sinvesta, ini semoga lebih baik, Amin. lebih dikenal sama orang-orang, lebih berani, dan pokoknya lebih apa ya, lebih bisa, semoga bisa mencetak orang-orang apa, orang-orang baik, orang-orang bagus yang bisa, karena kan Sinvesta ini adalah wadah ya buat teman-teman buat uh, memperbaiki kayak meningkatkan skill gitu. Dan untuk teman-teman Sinvesta juga dan teman-teman yang mendengar podcast ini, harapannya kalian jangan sampai takut capek, karena hidup itu capek gitu loh. Dan kalau semisal capekmu kamu merasa bahagia, berarti kamu ada di jalan yang tepat gitu. Jadi orang muda itu capek nggak apa-apa, karena bahagianya kan nanti gitu. Oke, siap. Amin ya. Semoga kita semua bisa melakukan progres-progres dan terus berkegiatan, terus produktif dan menghasilkan apa ya? Menghasilkan banyak banyak kesempatan, banyak istilahnya banyak apa ya? Kita untuk berkembang gitu, kesempatan untuk berkembang gitu. Amin. Oke, kalau Amin. harapanku sendiri, semoga kita semua, aku, Zulfa, Diah, dan teman-teman yang mendengarkan podcast ini, kita diberi kesehatan gitu ya, apalagi kita masih berada di masa pandemi COVID-19 ini, semoga segera usai, kita segera kembali ke kehidupan yang normal gitu sebelum pandemi. Ya, itulah Amin. harapan yang Amin, kita amin, amin. gaungkan dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang itu selalu dalam doa ya. Oke.
Oke, kayaknya udah ini ya, udah tuntas obrolan kita. Meskipun kayaknya masih banyak sih yang perlu diobrolin tentang flashback Lika-Liku tahun 2021 gitu kan. Tapi ya nanti adalah waktunya sendiri buat kita ngobrolin bareng gitu kan. Oke, terima kasih Zulfa, terima kasih dia sudah berbagi cerita Lika-Liku nih tahun 2021. Terima kasih juga kepada para pendengar Podfesta episode ke-8 kali ini sudah mendengarkan dan mau mendengarkan keluh kesah kita nih. Sebenarnya kita kayak curhat ya di sini. Isinya Curcol sambat-sambat kayaknya ini kayaknya sambat-sambat. Iya, isinya curcol ini ya. Oke, kayaknya untuk Podfesta episode 8 ini kita akhiri dulu. Terima kasih bagi yang sudah mendengar. Terima kasih Zulfa, terima kasih Dia, dan terima kasih untuk kita semua di tahun 2021. Semoga tahun 2022 kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Thank you, Semangat Kak Ika. Podfesta. Oke, sekian Podfesta episode ke-8 kali ini. Sampai jumpa di tahun 2022. Dadah. Dadah. Dadah.